Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Haimisa Cahya Putri dengan nomor absen 16 dengan NIM 19423040. Pembuatan video ini untuk sebagai penugasan ulangan akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal, SEI, MSI. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Yang pertama, apa yang Anda pahami dari PI, PBP, NVV, IER, dan ARR? Jelaskan bagaimana kelima indikator di atas dapat meyakinkan investor dalam melihat keuangan sebuah bisnis. Penjelasan yang pertama yaitu PI. Profitability Index. Profitability Index atau PI adalah teknik penganggaran modal untuk mengevaluasi proyek-proyek investasi untuk keberlangsungan hidup atau profitabilitas perusahaan. Ketentuannya, ketika nilai PI dalam suatu perusahaan mencapai lebih dari 1, maka proyek usaha tersebut dianggap layak. Dan sebaliknya, ketika nilai PI kurang dari 1, maka proyek perusahaan tersebut ditolak. Contohnya, saya mengambil analisa pada salah satu bisnis yang menunjukkan bahwa nilai PI tahun 2020 sampai 2022 nilainya adalah 1 atau lebih dari 1, dengan analisa bahwa perusahaan ini dinyatakan layak karena nilai PI-nya lebih dari 1. Yang kedua ada PBP atau payback period. Pengertian payback period adalah perhitungan yang menunjukkan lama waktu biasanya dalam beberapa tahun suatu investasi akan bisa kembali. Contohnya dalam analisa sebuah perusahaan, PBP-nya menunjukkan nilai 2,007 atau dapat diartikan 2 tahun 25 hari. Keterangan analisa, bisnis ini dinilai layak karena pengembalian investasi lebih cepat dari umur investasi yaitu 5-8 tahun. Ya, hanya 2 tahun saja. Selanjutnya, ada NPV atau Net Present Value. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar, yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Sederhananya, net present value ini merupakan perkiraan arus kas suatu perusahaan pada masa mendatang yang telah menyesuaikan dengan arus kas pada saat ini. NPV sendiri memiliki kaitan yang erat dengan time value of money, mengenai nilai uang yang akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya, dalam analisis bisnis, NPV menunjukkan nilai positif yaitu Rp48.375.939. Analisa, bisnis ini dinyatakan layak karena bersifat positif, tidak negatif. Selanjutnya, ada IRR atau Internal Rate Return. IRR atau Internal Rate of Return adalah metode untuk menghitung tingkat bunga diskon rate yang membuat nilai saat ini dari seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas yang keluar, atau indikator tingkat efisien dari sebuah investasi. Jika nilai IRR ini lebih besar daripada modal, maka nilai proyek usaha tersebut sangat baik. Contohnya, pada analisis salah satu usaha, IRR menunjukkan 54,11%. Dengan analisa, bisnis ini dinilai layak karena memiliki tingkat pengembalian IRR sebesar 54,11%, yang lebih besar dari suku pinjaman kredit 14%. Ini diambil dari analisa perusahaan yang saat itu mengambil bunga pinjaman kreditnya sebesar 14%. Selanjutnya, ada ARR atau Accounting Rate of Return. ARR adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi untuk menilai probabilitas investasi berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan. Contohnya, semakin tinggi average rate return atau accounting rate of return, maka semakin menarik usulan investasi tersebut. Selanjutnya,
yang kedua, soal yang kedua adalah apa yang paling menonjol dalam menilai kelayakan sumber daya manusia dan organisasi sebuah bisnis? Jelaskan detailnya. Menurut saya, yang paling menonjol dalam menilai kelayakan sumber daya manusia dan organisasi sebuah bisnis yaitu yang pertama ada deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan wajib dilakukan, mengingat fungsi setiap departemen harus jelas. Tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan dan menghindari adanya pengulangan pekerjaan yang sama oleh bagian yang berbeda. Yang kedua ada job value. Tujuan dari job value adalah penentuan nilai jabatan dengan kapasitas atas orang yang diperlukan. Nilai jabatannya akan dihubungkan dengan penghasilan yang akan diterima dengan tunjangan-tunjangan yang akan diterima. Dimaksud juga kesempatan jenjang karir. Yang ketiga ada kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas akan menentukan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kapasitas yang sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan menjadi sangat penting. Yang selanjutnya ada rekrutmen. Pencarian sumber daya manusia menjadi penting karena disinilah dimulainya tahapan pertama, pengenalan usaha kita. Sumber daya yang tepat akan bertumbuh di posisi yang tepat dalam organisasi yang tetap. Perusahaan akan menentukan kriteria penyeleksian karyawan baru, baik untuk nilai indeks, prestasi waktu kuliah, harus lulus psikologi tes, dan wawancara, serta harus lulus tes kesehatan. Yang selanjutnya ada training and development. Sejalan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan teknologi, maka setiap sumber daya mestinya diberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan pekerjaan. Pelatihan yang dan pengembangan juga membawa apresiasi kepada sumber daya manusia karena merasa dihargai dan dibimbing. Selanjutnya performance appraisal. Biasanya dalam masa setahun, setiap karyawan akan mengalami masa-masa konsultasi dengan mendapatkan umpan balik dari kinerja yang dicapai selama masa waktu tertentu. Dalam penilaian karyawan ini, yang dinilai tidak semata-mata pencapaian hasil kuantitatif, tapi juga faktor-faktor proses dan kuantitas lainnya. Yang akan dinilai ada faktor kepuasan konsumen, cara manajemen, dan juga kerjasama tim. Yang selanjutnya ada compensation and benefit. Dalam setiap industri, pastinya terdapat struktur kompetisi yang akan diberikan kepada karyawan yang terbaik selain gaji dasar. Perusahaan juga akan memberikan tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan tingkat jabatan dan kompetisi di pasar. Biasanya juga karyawan yang berprestasi bagus akan diberikan bonus pada akhir tahun. Yang selanjutnya ada career planning. Selain pengembangan akan kemampuan karyawan, perlu diperhatikan juga pengembangan karir yang akan dicapai karyawan. Sebelum menentukan karir, perusahaan biasanya juga akan mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa kelompok. Kompensasi dan tunjangan-tunjangan bukan satu-satunya yang dicari karyawan. Mereka juga ingin mencapai kemajuan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Maka diperlukan sebuah perencanaan karir yang lebih jelas untuk setiap individu yang ada dalam perusahaan, khususnya untuk karyawan yang sangat bagus. Yang terakhir ada rekrutmen atau penghematan. Setelah seseorang karyawan berbakti dalam waktu tertentu, maka karyawan juga akan memasuki tahap perpisahan, yakni pensiun. Dalam hal memutuskan hubungan kerja ini, perusahaan semestinya memberikan kompensasi yang sesuai, baik itu uang jasa maupun uang pisah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan karyawan agar karyawan tidak mudah tertarik untuk pindah kerja ke perusahaan lain. Selain memberikan kompensasi dan tunjangan, karyawan juga bisa dimotivasi. Selanjutnya, soal yang selanjutnya yaitu apa aspek legal paling penting pada bisnis frozen food yang punya cabang di setiap provinsi di Indonesia. Mohon maaf, ini ada typo. Seharusnya frozen food yang modern saat ini, dan jelaskan detail dan kesulitan pengurusannya.
Menurut saya, aspek legal yang paling penting di antara beberapa aspek dalam mendirikan bisnis pro-jemput yaitu izin BPOM, izin halal dari MUI dan MPWP. Yang pertama, BPOM adalah singkatan dari Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kesulitan yang dianggap oleh perusahaan untuk mendapatkan surat izin BPOM adalah tahapan dan syarat yang banyak, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan surat izin tersebut. Seperti syarat minimal pendaftaran umum dan ODS produk MD, yaitu dengan mengumpulkan berkas fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Yang kedua, hasil analisa laboratorium asli yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, klaim gizi, zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi, dan cemaran logam. Keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian. Jadi di sini akan jadi sampel frozen food itu akan dianalisa melalui laboratorium. Yang selanjutnya ada rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk. Yang selanjutnya ada formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap. Khusus untuk ADS, dilampirkan surat persetujuan produk sejenis dan labelnya yang telah mendapatkan nomor pendaftaran. Formulir yang telah diisi dibuat masing-masing rangkap 4. 1 rangkap untuk arsip produsen dan 3 rangkap untuk diserahkan kepada petugas dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan umum, berkas makanan, minuman, dan bahan tambahan pangan dalam MAPS Snail Helter berwarna merah. Berkas makanan diet khusus dalam map Snail Helter berwarna hijau, serta berkas makanan fungsional makanan rekayasa genetika dalam map Snail Helter berwarna biru. Yang selanjutnya ada ODS, berkas makanan dalam map Snail Helter transparan berwarna biru, berkas minuman dan bahan tambahan pangan dalam map Snail Helter transparan berwarna merah. Yang selanjutnya yaitu sertifikasi halal dari MUI. Sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sebagaimana kita lihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia yaitu bermayoritas agama Muslim, sehingga untuk menambah kepercayaan masyarakat, kita perlu menambahkan label halal pada produk tersebut. Yang pertama, tahap-tahap untuk mengajukan sertifikasi halal MUI yaitu mengajukan pendaftaran sertifikasi secara online di www.diplom.mui.org. Selanjutnya mengisi data pendaftaran status sertifikasi baru atau tahap pengembangan atau perpanjangan. Data sertifikasi halal, status SJH, sistem jaminan halal jika ada, dan kelompok produk. Melakukan pembayaran pendaftaran serta biaya akad sertifikasi halal melalui bendahara LPPOM MUI di email bendahara LPPOM_halal_mui.org yang meliputi honor audit, biaya sertifikasi halal, biaya penilaian implementasi SJH, dan biaya publikasi majalah jurnal halal. Yang selanjutnya ada melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran serta industri bisnis digeluti, diantaranya manual SJH, diagram alir proses produk, data pabrik, data produk, data bahan, dan dokumen bahan yang digunakan, serta ada metrik produk, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, dan bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Selanjutnya, ada MPWP, nomor
Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam membuat NPWP secara umum dan dokumen NPWP secara umumnya meliputi dokumen mendatangi kantor pelayanan pajak, syarat membuat NPWP pribadi, fotokopi identitas diri, kartu tanda penduduk atau KTP bagi warga negara Indonesia, dan fotokopi paspor atau KITAS, kartu izin tinggal, atau kartu izin tinggal tetap kitab atau kitab bagi warga negara asing. Dokumen-dokumennya ini sebenarnya sangat banyak, tergantung dengan kita posisinya sebagai apa untuk mengajukan NPWP. Selanjutnya ada soal yang terakhir, yaitu apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah bisnis dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidupnya. Jelaskan dalam sebuah contoh. Legalitas dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidup, yaitu apakah perusahaan kita ini melanggar atau tidak norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, dan ada atau tidaknya dampak usaha yang kita jalani terhadap lingkungan sekitar. Seperti contoh, legalitas dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungannya. Yang pertama, kita mendirikan sebuah usaha sate sapi. Usaha ini akan dianggap biasa saja jika usaha yang didirikan ini di luar Bali. Mengapa? Karena mayoritas agama orang Bali itu beragamakan Hindu, di mana mereka menganggap bahwa hewan sapi adalah hewan yang suci dan sangat dihormati. Dan sebagai kita menghormati agama lain, kita perlu memperhatikan hal tersebut dan menggantinya misalkan dengan sate kambing, sate ayam, atau sate kelinci. Tidak menggunakan hewan sapi sebagai bahan utama untuk pembuatan sate. Contoh yang kedua, ketika kita membuka usaha peternakan ayam. Ketika usaha tersebut didirikan di tengah lingkungan pemukiman warga, pasti banyak sekali warga yang terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari kotoran ayam tersebut, sehingga perlu kita pertimbangkan tempat dan lokasi yang akan didirikan usaha tersebut. Semisal kita mendirikan usaha peternakan ayam itu jauh dari pemukiman, agar bau yang ditimbulkan dari usaha kita atau dari kotoran ayam tersebut tidak mengganggu berlangsungnya hidup masyarakat di pemukiman. Seperti itu contohnya. Nah, terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.